Amerika sibuk memimpin perang dan menekan lawan di luar negeri, ledakan justru muncul dari dalam tubuh militernya sendiri. Pete Hegseth mencopot Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat Jenderal Randy George bersama 2 jenderal lain, memperpanjang gelombang pembersihan elit militer yang sudah mengguncang Pentagon sejak era Trump. Ini bukan sekadar pergantian kursi, ini menjadi sinyal bahwa di tengah konflik yang makin memanas, pucuk komando pertahanan Amerika sendiri tengah diguncang dari dalam. Dan ketika para jenderal mulai disingkirkan saat perang belum usai, pertanyaannya berubah jauh lebih mengerikan. Seberapa banyak alutsista mahal milik Amerika Serikat dan Israel yang benar-benar berhasil dipukul Iran hingga berubah dari simbol kekuatan menjadi beban perang? Sejak Operation True Promise 4 dimulai, Iran tidak lagi bertempur dengan pola lama. Cara mainnya berubah, ritmenya bergeser, dan yang paling berbahaya, logikanya pun ikut berevolusi. Dalam 4 hari pertama, mereka tidak sekadar menembakkan rudal lalu selesai. Iran merancang serangan seperti gelombang yang terus berubah bentuk. Diawali ratusan rudal balistik dan jelajah untuk membebani pertahanan lawan, lalu tekanan bergeser ke ribuan drone murah yang terus mengalir tanpa henti. Di balik semua itu, Iran mengandalkan pola decentralized mosaic defense, sistem yang membuat unit-unit tempurnya tetap bisa bergerak mandiri meski komando pusat terganggu. Jadi, semakin keras Iran ditekan, semakin sulit pula mereka dilumpuhkan sekaligus. Lalu perhatian mengarah ke satu sasaran yang jarang dibahas, tetapi sangat krusial, LCU atau Landing Craft Utility. Kapal ini bukan kapal tempur yang sering menjadi sorotan kamera, tetapi justru merupakan salah satu alat angkut paling vital dalam operasi militer. Sederhananya, ini adalah kendaraan logistik laut yang mampu mengirim tank, kendaraan tempur, dan ratusan pasukan langsung ke bibir pantai. Karena itulah, ketika muncul laporan bahwa IRGC menyerang kapal-kapal jenis ini di sekitar Al-Shuyuh hingga pesisir Dubai, banyak perhatian langsung tertuju ke sana. Yang membuatnya semakin mengejutkan, dalam gelombang yang disebut sebagai gelombang ke-84, muncul klaim bahwa 6 unit LCU berhasil dihantam. 3 diantaranya dilaporkan tenggelam, sementara sisanya terbakar. Jika benar, ini bukan kerugian biasa. Ini berarti yang diserang bukan sekadar kapal, melainkan jalur logistik yang menopang pergerakan pasukan. Belum berhenti di situ, hancurnya radar peringatan dini juga disebut ikut mengubah seluruh permainan. Muncul klaim bahwa waktu respon pertahanan menyusut drastis, membuat sistem intersepsi kewalahan. Dan ketika pertahanan mulai kehilangan waktu, disitulah perang berubah. Bukan lagi soal kekuatan, tetapi soal siapa yang lebih dulu panik. Setelah rudal dan drone mulai mengikis rasa aman lawan, sorotan pun bergeser ke target yang jauh lebih sensitif, F-18, terutama varian F-A-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Selama ini pesawat ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung serangan udara Amerika, mampu menjalankan misi tempur, pengintaian, hingga serangan presisi dalam satu platform. Dengan kecepatan supersonik, radar canggih, dan avionik modern, F-18 lama dipandang sebagai aset yang sangat sulit disentuh, apalagi hanya oleh sistem pertahanan darat jarak dekat. Namun perang ini mulai membuka celah yang jarang dibicarakan. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah insiden di wilayah Chabahar ketika rudal bahu ditembakkan ke arah jet yang terbang rendah. Sejumlah analisis visual memang menunjukkan adanya Super Hornet yang berada sangat dekat dengan ancaman pertahanan udara Iran di area tersebut. Tetapi hingga saat ini posisi paling aman adalah menyebut adanya klaim bahwa pesawat tersebut terkena dampak tembakan dan mengalami kerusakan, bukan memastikan jet itu jatuh atau hancur. Lalu
Lalu perhatian bergeser ke target yang jauh lebih jarang disorot, tetapi justru menjadi nyawa dari seluruh operasi udara. KC-135 Stratotanker. Pesawat ini bukan pembom dan bukan jet tempur garis depan, tetapi tanpa tanker seperti ini, jangkauan dan durasi misi pesawat tempur Amerika langsung terpangkas. KC-135 adalah urat nadi logistik udara. Ia memungkinkan F-18, F-15, dan berbagai aset lain tetap bertahan di langit lebih lama. Karena itu, ketika Iran disebut menyerang Prince Sultan Air Base di Arab Saudi, dampaknya langsung terasa sangat besar. Reuters melaporkan 5 pesawat pengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika terkena serangan dan rusak di darat di pangkalan tersebut. Jadi redaksi yang paling aman bukan menyebut 3 KC-135 hancur, melainkan bahwa beberapa tanker Amerika terdampak dan mengalami kerusakan, dengan laporan Reuters menyebut 5 unit terdampak. Jika pukulan semacam ini terus berulang, maka yang terganggu bukan hanya aset mahal, tetapi juga kemampuan Amerika untuk menjaga tempo serangan udaranya sendiri. Perang bergerak ke lapisan yang lebih sunyi, tetapi sangat krusial. Drone pengintai Israel. Salah satu yang paling sering disebut adalah Hermes 450, UAV yang selama ini berfungsi sebagai mata di langit. Ukurannya memang tidak besar, tetapi nilainya terletak pada kemampuannya bertahan di udara lebih dari 20 jam sambil membawa sensor elektrooptik, inframerah, dan sistem pemantauan yang mampu membaca pergerakan target secara real time. Dalam perang modern, drone seperti ini bukan sekadar alat bantu, melainkan bagian dari sistem yang memungkinkan serangan presisi terjadi. Karena itu, ketika muncul klaim bahwa satu unit Hermes berhasil dijatuhkan di atas Teheran oleh pertahanan udara Iran, dampaknya langsung terasa besar. Jika benar, artinya Iran bukan hanya menembak objek di udara, tetapi sedang berusaha memutus mata yang membantu Israel membaca medan perang dari atas. Di atas Hermes muncul ancaman yang jauh lebih besar, Titan atau Herod P. Ini adalah drone kelas berat andalan Israel, dirancang untuk misi jarak jauh, pengintaian strategis, hingga serangan presisi dengan daya tahan terbang yang sangat panjang. Jika Hermes adalah mata taktis, maka Eitan bisa disebut sebagai mata strategis. Itulah sebabnya, ketika muncul klaim bahwa satu unit Eitan juga berhasil dijatuhkan di wilayah Iran, dampaknya melampaui sekadar kehilangan satu UAVE. Yang terganggu adalah salah satu platform paling mahal dan paling canggih dalam armada drone Israel. Berikutnya, sorotan jatuh pada Tomahawk BGM-109, rudal jelajah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol serangan presisi Amerika. Rudal ini terbang rendah, membaca kontur medan, dan dirancang untuk menyusup sambil menghindari radar. Namun dari wilayah Markazi, beredar rekaman puing rudal jelajah yang diklaim sebagai Tomahawk hasil intersepsi Iran. Jenisnya memang belum terkonfirmasi penuh, tetapi jika itu benar, maknanya sangat besar. Bukan hanya soal satu rudal yang gagal mencapai target, melainkan peluang bagi Iran untuk membongkar fragmen teknologi salah satu senjata paling ikonik dalam perang modern. Di titik itu, pertahanan bukan lagi sekadar bertahan. Ia berubah menjadi kesempatan untuk belajar, membaca, lalu membalik logika perang itu sendiri. Bagian terakhir mengarah ke orbiter 4, drone taktis Israel yang ukurannya memang lebih kecil dibanding Eitan, tetapi justru sangat lincah dan efektif di medan perang. UAV ini dirancang untuk pengintaian jarak menengah, mampu bertahan di udara hingga 24 jam, menjangkau sekitar 150 km, dan membawa berbagai sensor seperti elektrooptik, inframerah, hingga radar mini. Karena itulah, orbiter 4 kerap berfungsi sebagai penghubung penting antara drone besar dan unit darat, mengirim data real time untuk operasi taktis.
Dalam rekaman yang beredar dari Isfahan, muncul klaim bahwa Puing Orbiter 4 berhasil dicegat oleh pertahanan udara Iran. Jika benar, artinya bahkan drone taktis berukuran kecil pun tidak lagi bisa merasa aman di langit yang dijaga sistem pertahanan berlapis. Kehilangan drone seperti ini memang tidak semewah jatuhnya Eitan, tetapi tetap penting karena berarti visibilitas di level medan perang ikut berkurang. Yang membuatnya semakin menarik adalah kemungkinan rekayasa balik. Jika bagian-bagian drone berhasil diamankan, Iran berpeluang mempelajari sistem sensor, jalur komunikasi data, hingga teknologi multi-payload yang menjadi kekuatan Orbiter 4. Bahkan, fitur seperti integrasi sensor dan desain operasionalnya bisa menjadi pijakan untuk pengembangan lebih lanjut. Jika seluruh klaim kerugian itu dirangkum, tekanan terhadap militer Amerika disebut telah menembus lebih dari $1 miliar dengan puluhan pesawat dan drone rusak atau hancur, mulai dari F-15, EMQ-9 Reaper, hingga KC-135. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa perang mulai menekan kemampuan operasional secara serius. Pada akhirnya, konflik ini bisa berubah menjadi perang panjang yang menguras logistik, memaksa negosiasi, atau justru menjadi pertarungan ketahanan, di mana yang menentukan bukan siapa paling kuat, tetapi siapa yang paling lama bertahan.